Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semakin warok, semakin kita berhati-hati, semakin kita tidak mau kalau tidak paham betul bahwa yang nyembelih itu adalah orang yang sholat. Tetapi juga kalau dalam keadaan harus makan di luar, dalam perjalanan misalkan, upaya kita sebatas itu tadi, cari warung yang diindikasikan warung muslim misalkan. Itu sudah cukup insya Allah. Ini sudah petunjuk awal. Adapun nanti dagingnya kita berhusnudzon, bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah sholat subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikian, sudah sebentar lagi masuk waktu syuruk. Ada feedback, monggo Kung Tai, Kung Suri, ada Pak Sinten? Ya. Nggih, Pak Dadang. Ini mengenai biar tidak ada keraguan kalau kita tadi diterangkan bahwa apa yang kita makan seharusnya kita mengetahui siapa yang memilih. Gimana kita sehari-hari kalau kita makan di warung, kan tidak mungkin kita akan menanyakan siapa yang memilih. Gimana caranya untuk menghilangkan keraguan itu? Iya, langsung ya Pak. Jadi satu, warok, sifat warok itu ada sifat yang hati-hati. Semakin tinggi kadar kewarokan maka dia akan semakin repot, memang semakin merepotkan. Dalam arti repot itu ya itu seperti itu. Kakak saya itu satu Pak, hidup di Bali. Itu selama di Bali sampai sekarang punya anak, tidak pernah mau beli ayam di pasar. Kalau pingin ayam menyembelih sendiri. Dan memang tampaknya memang ruwet, orangnya memang ruwet. Tampaknya ruwet seperti, tapi itulah kewarokan. Tetapi ya tidak gitu-gitu amat. Ya paling tidak kalau kita masuk warung misalkan, kalau sudah kelihatan, mohon maaf ya Pak, kalau sudah kelihatan yang punya warung ini berjilbab misalnya, ya itu salah satu indikasi saja sudah. Ya bismillahi ala kulli hal, bismillah, insya Allah dimaafu. Karena kita tidak tahu bahwa itu yang nyembelih bukan orang Islam, tetapi kita sudah punya petunjuk. Oh warungnya ini, warungnya apalagi Haji Sukri misalkan, atau Haji Fauzi misalkan, ya kita sotonya insya Allah lah gitu. Tapi karena kita nggak tahu melihat, berarti kita tidak bisa menghukumi bahwa ayam itu pasti yang motong bukan orang sholat, kan tidak seperti itu. Maka karena sama-sama tidak tahu, ya sudah ada petunjuk fisiknya. Oh ini warung sotonya Pak Haji misalkan, ya sudah bismillahirrahmanirrahim, makan. Kecuali kalau benar-benar tahu di depan mata, misalkan masuk warung, maaf lagi ini, ternyata warung soto atau warung sate, ternyata di dalam kasirnya atau yang punya mata sipit Pak misalkan. Ya ini kan sudah satu petunjuk awal. Ya sudah, kalau seperti itu hindari, ini sebagai bentuk kehati-hatian kita. Padahal kita juga belum tahu, meskipun itu warung milik Cina misalnya, yang notabene kan tidak semua Cina tidak muslim Pak, yang notabene pada umumnya tidak muslim itu, tapi kita tidak tahu siapa yang menyembelih sebenarnya juga masih itu juga. Tetapi karena ada petunjuk fisik,
oh ini bukan warungnya orang muslim. Atau kalau di Bali itu Pak, ya ternyata di warungnya ada canang, itu malah lebih mudah di Bali itu. Ada canang untuk Banten itu di pojok-pojok, oh berarti ini warung bukan muslim gitu. Ini akan lebih hati-hati. Jadi saya tadi Pak Dadang, ya semakin warok semakin kita berhati-hati, semakin kita tidak mau kalau tidak paham betul bahwa yang nyembelih itu adalah orang yang sholat. Tetapi juga kalau dalam keadaan harus makan di luar, dalam perjalanan misalkan, upaya kita sebatas itu tadi, cari warung yang diindikasikan warung muslim misalkan, itu sudah cukup insya Allah. Sehingga kalau sudah kita berupaya cari warungnya orang muslim, haji siapa, atau kita masuk orang yang jualan yang ini, yang layan ini pakai jilbab misalkan, ini sudah petunjuk awal. Adapun nanti dagingnya kita berhusnudzon, bismillahi tawakkaltu, bismillahi ala kulli hal, kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Nonton ya Pak Dadang. Jadi tetap berupaya, tapi kita tidak bisa sampai jauh masuk ke dalam. Padahal kita harus makan, anak istri kita yang kita ajak juga harus makan. Sebatas itu upayanya. Nggih. Bapak atau Pak Kamso? Juga mengenai tidak boleh motong kuku dan untuk ahli kurban. Nggih. Saya pernah ikut kajian itu, tentunya juga tidak wajib karena disunahkan ya. Karena Islam sendiri menyukai kebersihan. Jadi orang mau sholat id, kurang 1 hari sudah ada yang potong, yang kurban ini Pak. Iya. Potong kuku karena ingin waktu sholat itu bersih. Iya. Gimana? Ya, jadi merujuk pada hadis Rawahul Muslim nomor 1977 itu menyatakan apabila berniat berkurban masuk 1 Zulhijjah dilarang atau tidak boleh memotong kuku, rambut dan sebagainya hingga binatangnya disembelih. Ini satu larangan. Kalau larangan itu maksudnya larangan itu bukan sunnah atau wajib, enggak. Atau larangan itu maksudnya ada sesuatu yang harus ditinggal, tetapi keharusan itu derajatnya ada haram kalau dilakukan, ada makruh gitu nggih. Kalau perintah itu, kalau perintah itu derajat tertingginya adalah wajib, terus di bawahnya itu sunnah. Nah, karena ranah memotong kuku ini adalah larangan, itu maka wilayahnya bukan lagi sunnah wajib tetapi haram makruh. Nah, larangan di sini, larangan di dalam memotong kuku ini tidak sampai terjatuh pada haram Pak. Jadi tapi sebatas makruh. Makruhnya kenapa? Karena tidak mengikuti anjuran Nabi. Nah, kenapa ini hanya makruh tidak haram? Karena larangannya itu tidak disertai dengan ancaman siksa. Tidak disertai dengan ancaman siksa. Kalau larangan itu disertai dengan ancaman siksa, berarti derajatnya itu adalah kalau dilakukan haram, dosa. Tapi kalau tidak disertai dengan larangan itu tidak disertai dengan apa tadi, ancaman siksa, maka derajatnya adalah makruh. Kalau diikuti larangan itu tidak misalkan dilarang motong kuku, terus tidak motong kuku ongguan, itu mendapatkan pahala. Tetapi kalau kemudian terpaksa motong kuku, ya, dengan tetap mengakui bahwa ini adalah larangan dari Rasul, tetapi kita tidak bisa menahan atau bagaimana, itu tidak terjatuh dosa, tapi hanya makruh. Itu hanya makruh. Ini banyak saya juga dapat, itu kan sunnah. Ini wilayahnya bukan sunnah, bukan wajib, tetapi wilayahnya haram makruh. Betul, kalau dipotong pun juga tidak dosa Pak. Kalau motong kuku tidak dosa, jadi tidak sampai derajat haram. Adapun nanti terus dikonversi dengan analisa tadi, harus bersih. Terus kalau mau hari raya juga masalah jenggot juga gitu, dikonversi atau dianalisa dengan akal manusia. Jenggot itu ya harus dipotong, kan? Harus, Islam menyukai kebersihan. Tapi di saat yang sama analisa itu menolak bahwa Rasul memerintahkan biarkan jenggot, potong kumis. Nah itu dari sini kan timbul beberapa argumen dan timbul beberapa persepsi sebenarnya. Kayak ini motong kuku, motong rambut.
Ya, jadi kalaupun motong tidak dosa, kurbannya sah. Tapi kalau mengikuti apa yang disabdakan Nabi, kalau mengikuti itba Nabi tidak motong dapat pahala, Pak. Dapat pahala, kurbannya juga sah itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya kurban, tidak ada kaitannya dengan dosa, ya. Tapi kalau mengikuti, meninggalkan motong kuku dan rambut itu dapat pahala bagi yang berkurban itu. Bagi anggota keluarga yang berkurban. Meskipun kurban itu berlaku pahalanya atau statusnya bagi seluruh anggota keluarga, tapi yang terkena larangan itu yang satu orang yang diatasnamakan, atau sebenarnya nggak ada sih pengatasnamaan itu. Kurban itu ya dikeluarkan oleh penopang ekonomi dalam keluarga itu. Jadi meskipun setiap tahun itu atas nama bapaknya terus, seluruh keluarga itu dapat pahala semua terus itu. Sebagaimana Nabi juga begitu lakukan untuk diri beliau dan keluarga beliau. Bahkan satunya adalah untuk seluruh umat beliau yang saat itu tidak berkurban. Terus kemudian dikonversi, Pak, sekarang. Saya tidak kurban karena sudah dikurbankan oleh Rasul dulu waktu Rasul masih hidup, berkurban untuk seluruh umatnya. Berarti saya juga sudah termasuk dikurbankan oleh Rasul. Itu umat Rasulullah saat itu, Pak. Jangan kemudian main tank, mampu tidak kurban karena sudah dikurbankan Rasul saya. Gitu ya Pak Dadang, tidak dosa, dan kurbannya bukan tidak sah, tetap sah. Tapi kalau mengikuti dawuhnya Nabi dari hadis yang sahih tadi itu pasti dapat pahala. Ngoten nggih. Karena 10 hari pertama ini adalah hari-hari yang dicintai oleh Allah. Dari semua peluang pahala kita lakukanlah. Rasul melarang motong kuku rambut, ya kita lakukanlah, apa susahnya. Maka kemarin sehari sebelum itu kita kasih peringatan di mana-mana. Hari ini hari terakhir yang mau kurban sudah cukur bersih apa yang mau dicukur. Apalagi hari Jumat ada kesunahan cukur-cukur memang kemarin itu, Pak. Katakan ada terakhir kan? Sudah masuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pencerahan dari kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan yakin dan tawakal. Apalagi tadi hadis Rasulullah sudah menjelaskan tawakal adalah kejujuran hati untuk berserah diri pada Allah dari sesuatu yang sifatnya mungkin nanti ada pahala akan bisa, sehingga hidup kita akan terbawa lebih hati-hati lagi, apalagi dikembangkan dengan tanya jawab yang luar biasa. Insya Allah tambahan ilmu dan pencerahan mengantarkan kita untuk bisa lebih hati-hati meniti jalan ke depan, insya Allah bersama-sama kita nanti di jannah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan barokah bagi kita semua dan bermanfaat dunia akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.